Tas kain itu dilempar keras di lantai marmer, tepat di tengah ruang meeting yang penuh orang penting. Semua mata langsung tertuju. Bawa barang kayak gini ke sini. Kamu pikir ini asrama kamu? Suara CEO itu tajam, bikin beberapa orang langsung tertawa kecil, sementara yang lain pura-pura tidak melihat. Tanpa nunggu jawaban, dia tendang tas itu, lalu mengangkatnya dan melempar lagi lebih keras. Isinya berantakan di dalam, tapi belum ada yang keluar. Semua hanya diam, menikmati satu orang dipermalukan di depan umum. Lihat nih, beginilah kalau orang gak tahu diri, katanya lagi. Lalu tangannya langsung menarik resleting tas itu sampai terbuka lebar. Beberapa orang mulai maju, penasaran. Dan saat dia memasukkan tangan ke dalam tas itu, suasana yang tadi penuh ejekan mendadak berubah arah. Kalau belum subscribe, sekarang waktunya. Karena yang terbuka dari tas itu bukan cuma isi, tapi sesuatu yang bikin semua orang di ruangan itu langsung berhenti bernapas. Beberapa orang yang tadi menahan tawa, sekarang saling lirik. Nada ruangan berubah tipis, dari hiburan jadi penasaran. Tangan CEO itu masih berada di dalam tas, belum menarik keluar apapun, tapi semua sudah terasa berbeda. Dan di momen itulah, ingatan seperti terseret balik. Kerja sebagai OB di gedung setinggi itu bukan cuma soal bersih-bersih, itu soal tahu posisi. Setiap langkah harus pelan, setiap suara harus ditahan. Kalau sepatu bunyi sedikit saja di lantai marmer, beberapa kepala langsung menoleh dengan ekspresi yang sama, tidak suka terganggu. Lantai 21 selalu terasa paling berat, bukan karena luasnya, tapi karena orang-orangnya. Pintu kaca besar, meja panjang, kursi kulit mahal, dan orang-orang yang duduk di sana seperti punya dunia sendiri. Bicara cepat, ketawa pendek, lalu diam saat orang seperti itu lewat. Seragam sederhana, sepatu yang mulai aus, dan tas kain yang selalu dibawa kemana-mana. Bukan karena mau, tapi karena tidak ada tempat lain untuk menyimpan barang. Di pantry suara berbisik bukan hal baru. Dia lagi, masih bawa tas itu kemana-mana. Nada mereka tidak keras, tapi cukup jelas untuk didengar. Kadang ada yang sengaja lewat sambil menyenggol pelan, kadang cuma senyum tipis tapi matanya tidak ikut senyum. Lebih sering diam saja, karena melawan tidak akan mengubah apa-apa. Sampai pagi itu, semua orang terlihat lebih sibuk dari biasanya. Langkah kaki lebih cepat, beberapa orang bahkan tidak sempat berhenti untuk menyapa. Meeting besar, semua direktur hadir. Kalimat itu beredar cepat, dan ruang meeting utama harus siap sebelum mereka masuk. Pintu dibuka sedikit, seorang supervisor melongok. "Cepat, masuk, bersihin sekarang." Langkah langsung bergerak. Meja dilap, kursi dirapihkan, gelas kopi yang masih tersisa diangkat satu persatu. Tidak boleh ada noda, tidak boleh ada yang terlihat asal. Tas itu diletakkan di sudut dekat kaki meja. Diposisikan serapat mungkin ke dinding, supaya tidak terlihat, supaya tidak mengganggu. Semua sudah hampir selesai saat suara sepatu terdengar dari luar. Langkah cepat, bukan satu orang. Pintu terbuka lebar. Orang-orang penting mulai masuk. Suasana langsung berubah. Badan otomatis menepi, memberi jalan. Belum sempat keluar dari ruangan, langkah itu berhenti. Seseorang berdiri tepat di tengah pintu. Tatapannya langsung jatuh ke satu titik. Ke sudut, ke tas itu. Alisnya terangkat pelan. Dan dalam hitungan detik, seluruh perhatian di ruangan ikut tertarik ke arah yang sama. Beberapa kepala langsung mengikuti arah tatapan itu. Bisikan kecil mulai muncul, cepat, pendek, seperti sengaja ditahan tapi tetap los. Supervisor yang tadi berdiri di dekat pintu langsung kaku. Langkahnya maju setengah, lalu berhenti. "Itu punya OB, Pak," ucapnya pelan tapi cukup terdengar di ruangan yang mendadak hening. Tatapan CEO itu tidak berpindah. Dia melangkah masuk. Sepatunya memantul keras di lantai. Tiap langkah terasa makin berat. Tidak ada yang berani bergerak. Dia berhenti tepat di dekat tas itu. Menunduk sedikit, mata menyapu dari ujung ke ujung, seperti sedang menilai sesuatu yang tidak layak ada di sana. "Ini siapa yang bawa?" Tidak ada yang langsung jawab. Beberapa orang saling lirik. Ada yang menahan senyum. Ada yang pura-pura sibuk membuka laptop.
Tangan sempat bergerak maju, ingin mengambil tas itu sebelum semuanya makin buruk. Tapi belum sempat menyentuh, kaki CEO itu sudah lebih dulu bergerak. Satu tendangan pendek, tas itu bergeser kasar keluar dari sudut, terseret sampai hampir ke tengah ruangan. Suara gesekan kain dengan lantai terdengar jelas. Beberapa orang langsung mundur sedikit. Bukan karena takut, tapi karena tidak ingin terlalu dekat dengan situasi itu. Bawa barang begini ke ruang meeting. Suaranya mulai naik. Ini bukan tempat kamu tinggal. Nada itu dingin tapi menusuk. Ada yang tertawa kecil, cepat, seperti refleks. Ada juga yang menutup mulut, tapi bahunya tetap bergetar. Supervisor terlihat makin gelisah. Tangannya memberi isyarat kecil, menyuruh cepat mengambil tas itu. Langkah maju lagi, lebih cepat kali ini. Tapi suara itu datang lagi, lebih keras. Berhenti. Langkah langsung terkunci. CEO itu membungkuk, meraih tas itu dengan satu tangan, mengangkatnya tanpa usaha, seolah benda itu tidak punya berat sama sekali. Dia memegangnya sedikit menjauh dari badan, seperti sesuatu yang tidak ingin terlalu dekat. Orang seperti ini dikasih akses ke sini. Kalimat itu tidak ditujukan ke satu orang, tapi semua yang ada di ruangan merasa kena. Beberapa orang mulai berbisik lagi, lebih jelas sekarang. Parah sih, berani juga ya. Tas itu masih tergantung di tangannya. Sejenak dia diam, melihat sekeliling, menikmati perhatian yang sepenuhnya ada padanya. Lalu, tanpa peringatan, tangannya bergerak. Tas itu dilempar. Kali ini bukan ke sudut, tapi ke tengah ruangan. Jatuh dengan suara lebih keras. Isinya berguncang di dalam, tapi belum ada yang keluar. Semua mata langsung tertuju ke sana. Tidak ada lagi yang pura-pura tidak melihat. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, CEO itu sudah melangkah mendekat lagi, dengan ekspresi yang berubah lebih tajam. Beberapa orang refleks menahan napas saat dia berhenti tepat di depan tas itu. Lingkaran kecil terbentuk. Orang-orang mundur sedikit, tapi mata tetap terpaku. "Lihat ini," katanya. Suaranya cukup keras. "Barang begini bisa masuk ke sini." Nada itu bukan sekedar marah. Ada kesengajaan untuk merendahkan. Tangan sempat bergerak maju dari sisi lain, ingin cepat mengambil tas itu. "Biarin saja." Suara itu memotong. "Biar dia sekalian belajar tempat." Beberapa orang langsung menyeringai. Situasi berubah jadi tontonan. Tas itu tetap di lantai, sendirian, di tengah sepatu mahal. CEO itu menunduk, lalu menarik resletingnya perlahan. Suara gesekan kecil terdengar jelas. Celah terbuka. Orang-orang mulai condong ke depan. Bukan pakaian, bukan sampah, kertas. Tersusun rapi. Alisnya sempat berkerut, sekejap, lalu hilang. Isinya apaan sih? Resleting dibuka penuh. Sekarang semua bisa melihat. Tangan itu masuk ke dalam. Beberapa orang berdiri dari kursinya tanpa sadar. Hening. Tangan itu meraba. Lalu menarik keluar sesuatu. Sebuah map. Biru tua, tebal, rapi. Gerakannya melambat. Tidak ada yang tertawa sekarang. Dia menatap map itu lebih lama dari yang seharusnya. Lalu membukanya. Dan di detik itu, raut wajahnya mulai berubah. Perubahan itu kecil, tapi langsung terasa di seluruh ruangan. Senyumnya hilang. Map dibuka lebih lebar. Halaman pertama terlihat jelas. Rapi, berjudul, dengan logo perusahaan di atasnya. Beberapa orang langsung mendekat tanpa sadar. Ini, suaranya tidak selesai. Dia membalik halaman. Lebih cepat. Matanya bergerak tajam. Ruangan benar-benar sunyi sekarang. Seorang manajer mencoba melihat lebih dekat. "Pak, itu mungkin..." Berhenti. Karena halaman berikutnya terbuka. Tabel angka. Detail. Baru.
Beberapa angka dilingkari. Ada catatan kecil di sampingnya. CEO itu berhenti. Tatapannya terpaku. Nafasnya berubah. "Ini, dari mana kamu dapat ini?" Nada suaranya langsung mengarah. Semua kepala berbalik ke arah yang sama. Tekanan berpindah. Bukan lagi meremehkan. Sekarang, mencurigai. Data internal. Belum dibagikan. Bisikan muncul lagi. CEO itu membalik halaman lagi. Lebih cepat. Seperti mencari sesuatu. Setiap halaman yang terbuka justru membuat wajahnya makin kaku. Ini bukan dokumen sembarangan. Lebih rendah. Lebih berat. Seorang direktur berdiri. Apa isinya? Tidak dijawab. Tangan CEO masuk lagi ke dalam tas. Tanpa melihat. Semua orang menahan nafas. Tangan itu keluar lagi. Map kedua. Lebih tebal. Dan dari cara dia memegangnya, jelas ini baru mulai. Beberapa orang langsung mundur setengah langkah saat map kedua itu terangkat. Udara di ruangan terasa berubah. Lebih berat, lebih tegang. CEO itu membuka map itu tanpa bicara. Gerakannya lebih cepat dari sebelumnya, tapi tidak lagi santai. Begitu halaman pertama terlihat, tangannya berhenti. Diam. Hanya 1 detik, tapi cukup untuk membuat orang-orang di dekatnya ikut menegang. "Pak," seorang direktur mencoba mendekat. Suaranya lebih hati-hati sekarang. CEO tidak menjawab. Matanya masih terpaku di halaman itu. Lalu dia membalik. Halaman kedua. Kertas sedikit bergetar di tangannya. Isi di dalamnya bukan sekedar laporan, bukan strategi. Surat resmi, dengan kop perusahaan yang berbeda. Lebih tinggi, lebih berat. Seorang direktur di sampingnya langsung ikut melihat lebih jelas. Wajahnya berubah seketika. "Pak?" Nadanya turun. Bukan lagi penasaran, tapi khawatir. Beberapa orang lain mulai mendekat tanpa sadar. Lingkaran makin rapat. CEO itu membalik lagi. Halaman berikutnya memperlihatkan sesuatu yang langsung mengubah suasana. Daftar nama. Tersusun rapi. Dengan jabatan di sampingnya. Beberapa orang yang melihat langsung menahan nafas. Karena beberapa nama di situ adalah orang-orang yang ada di ruangan itu. CEO itu membaca lebih cepat. Matanya bergerak tajam. Sampai akhirnya berhenti di satu baris. Tangannya menegang. Wajahnya berubah. Jelas sekarang. Tidak bisa ditutup lagi. Nama itu miliknya. Tapi posisi di sampingnya bukan yang sekarang. Lebih rendah. Beberapa orang mulai saling pandang. Bisikan kecil muncul lagi. Ganti posisi? Serius itu? CEO itu mengangkat kepala sedikit. Matanya menyapu ruangan. Tapi kali ini, tidak ada yang benar-benar berani menatap balik. Ini maksudnya apa? Suaranya naik. Bukan marah sepenuhnya, tapi goyah. Tidak ada yang langsung menjawab. Karena belum ada yang benar-benar mengerti. Atau belum berani mengerti. CEO itu menurunkan kembali pandangannya. Map itu masih terbuka di tangannya. Tapi perhatiannya langsung berpindah ke dalam tas. Masih ada sesuatu di sana. 1 amplop, tebal, warna coklat, tertutup rapat. Dia menariknya keluar. Gerakannya tidak lagi secepat tadi. Lebih hati-hati. Seolah sudah tahu, apapun yang ada di dalamnya tidak akan sederhana. Beberapa orang di belakang mulai berdesakan sedikit, mencoba melihat lebih jelas. Tidak ada yang bicara sekarang. Semua hanya menunggu. Amplop itu dibalik. Stempel resmi terlihat di bagian belakang. Jelas, tegas. CEO itu membuka segelnya. Suara robekan kecil terdengar di ruangan yang benar-benar sunyi. Kertas di dalamnya ditarik keluar perlahan. Dan saat bagian atasnya mulai terlihat, beberapa orang yang paling dekat langsung membeku. Karena mereka tahu, ini bukan lagi sekedar dokumen biasa. Beberapa orang yang berdiri paling dekat
langsung saling dorong pelan, ingin melihat lebih jelas isi kertas itu. Tidak ada yang berani bicara. CEO itu membuka lipatan kertasnya. Matanya langsung turun ke baris pertama. Mulai hari ini, suaranya keluar pelan tapi berhenti di tengah kalimat. Seolah kata berikutnya terlalu berat untuk dilanjutkan. Dia menarik napas pendek, mencoba membaca lagi dalam hati. Wajahnya berubah semakin jelas sekarang. Bukan sekadar tegang, tapi terpukul. Beberapa orang mulai gelisah. "Apa isinya, Pak?" Suara dari belakang terdengar ragu-ragu. CEO tidak langsung menjawab. Tangannya justru menekan kertas itu sedikit lebih kuat. Seolah ingin menutup informasi itu dari semua orang. Tapi langkah kaki lain masuk ke dalam ruangan. Tenang, pasti. Semua kepala langsung menoleh. Seorang komisaris berdiri di ambang pintu. Tatapannya langsung menyapu situasi di tengah ruangan. Tas di lantai, map terbuka, dan CEO yang berdiri kaku. Sudah dibuka? Suaranya tidak keras, tapi cukup membuat seluruh ruangan langsung diam total. CEO menoleh cepat. "Pak, ini..." Belum selesai bicara, komisaris itu sudah berjalan masuk. Langkahnya tidak terburu-buru, tapi setiap langkahnya terasa menekan. Dia berhenti dekat meja. Matanya turun sebentar ke tas yang terbuka, lalu naik ke arah orang yang sejak tadi berdiri di pinggir. Seharusnya ini tidak terjadi seperti ini. Kalimatnya pendek, tidak marah, tapi jelas menilai. Beberapa orang langsung menunduk. CEO mencoba mengambil alih lagi. "Ini dokumen sensitif, Pak. Saya belum." Komisaris itu mengangkat tangan sedikit. Memotong, berikan. Satu kata, tidak perlu diulang. CEO ragu 1 detik, lalu menyerahkannya. Tangannya tidak lagi sekuat tadi. Komisaris membuka kertas itu dengan tenang, membaca cepat, lalu mengambil salah satu map dari meja. Map Giru yang tadi pertama dibuka. Dia membuka halaman tengah. Strategi ini semua orang langsung fokus, yang menutup kebocoran biaya bulan lalu. Beberapa orang langsung saling pandang, yang menyelamatkan laporan kuartal kita. Nada suaranya tetap datar, tapi efeknya langsung terasa. Bisikan muncul lagi, kali ini berbeda. Yang itu, serius itu dari... Komisaris menutup map itu perlahan, lalu mengangkat amplop tadi sedikit. Dan ini, dia berhenti sejenak, membiarkan semua orang menunggu. Adalah keputusan atas hasil itu. Ruangan kembali sunyi, lebih berat dari sebelumnya. Tatapan mulai berubah arah. Tidak lagi ke tas, tidak lagi ke kertas. Semua perlahan mengarah ke satu orang, yang sejak tadi tidak bergerak, yang tadi dianggap tidak pantas berada di ruangan itu. Sekarang justru menjadi pusat dari semuanya. Tatapan di ruangan itu berubah total. Yang tadi menonton, sekarang memperhatikan dengan serius. Komisaris sedikit bergeser. Ke sini. Tidak keras, tapi tidak bisa diabaikan. Langkah pelan terdengar. Orang-orang otomatis membuka jalan. Lingkaran berubah arah, mengantar satu orang ke tengah. CEO tetap di tempatnya, tapi posisinya tidak lagi terasa tinggi. Matanya mengikuti langkah itu. Komisaris membuka map. Selama ini, semua diam. Analisis ini disusun dari bawah. Beberapa orang saling lirik. Bukan dari tim yang kalian kira. Bisikan muncul lagi, lebih berat. Dia yang menemukan kebocoran. Dia yang merapikan data yang kalian lewatkan. Wajah-wajah mulai berubah. Tidak nyaman. CEO mencoba masuk. Tapi itu tidak berarti cukup. Langsung berhenti. Komisaris menutup map.
Yang tidak tahu tempat, dia menyapu ruangan. Ternyata bukan dia. Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam. Yang tadi tertawa, diam. Yang tadi meremehkan, menunduk. CEO terlihat menahan sesuatu, tapi tidak ada kata keluar. Karena bukti sudah ada di depan semua orang. Komisaris mengangkat amplop. Ini bukan laporan. Satu langkah maju. Ini dasar keputusan. Tatapan langsung berpindah. Serempak. Dan di momen itu, arah kendali di ruangan itu mulai bergeser. Beberapa orang langsung berdiri lebih tegak saat komisaris itu membuka kembali surat di tangannya. Tidak ada lagi yang berani bergerak sembarangan. Udara di ruangan itu terasa menekan. Semua menunggu. Keputusan sudah dibuat. Kalimat itu diucapkan tanpa jeda, tanpa ragu. CEO itu mengangkat wajah. Matanya masih mencoba bertahan. Pak, ini belum. Sudah. Satu kata, pendek tapi memotong semua ruang. Komisaris melanjutkan membaca. Mulai hari ini, semua orang diam. Posisi operasional utama akan dipegang oleh pihak yang memahami sistem dari bawah. Kalimat itu menggantung 1 detik, lalu jatuh penuh. Beberapa orang langsung saling pandang. Reaksi muncul cepat, tidak bisa disembunyikan lagi. Dari bawah, serius. Bisikan mulai menyebar, lebih jelas dari sebelumnya. Tatapan kembali bergerak, serempak ke arah satu orang yang berdiri di tengah ruangan. Yang tadi tidak dianggap, sekarang jadi pusat perhatian. CEO itu mundur 1 langkah kecil. Tidak sadar, tapi terlihat. Tangannya yang tadi memegang map, sekarang kosong. Turun di samping badan. Untuk pertama kalinya dia terlihat kehilangan pegangan. Ini tidak bisa langsung diputuskan seperti ini. Suaranya mencoba tegas, tapi ada getaran kecil yang tidak bisa disembunyikan. Komisaris tidak menoleh. Semua sudah melalui proses. Jawabannya datar, tidak membuka ruang debat. Beberapa direktur yang tadi dekat dengan CEO sekarang tidak lagi mendekat. Mereka mundur setengah langkah. Perubahan kecil, tapi jelas. Tas itu masih tergeletak di lantai, terbuka. Isinya terlihat jelas. Tidak ada lagi yang melihatnya sebagai barang hina. Sekarang justru jadi pusat bukti. Bukti yang tadi diremehkan. Bukti yang sekarang menentukan arah keputusan. CEO itu melihat ke arah tas itu, lalu ke arah orang yang berdiri di tengah. Tatapannya berubah, bukan lagi merendahkan, tapi tidak sepenuhnya menerima. Seolah mencari celah terlahir. Kalau begitu, kenapa tidak disampaikan dari awal? Pertanyaan itu dilempar, cepat, seolah mencoba mengembalikan kendali. Tapi tidak ada yang menjawab, karena semua sudah melihat prosesnya. Semua sudah melihat bagaimana itu muncul. Di tengah ruangan, di depan semua orang, dengan cara yang tidak bisa dibalik lagi. Komisaris menutup surat itu perlahan. Yang penting, sekarang semua sudah jelas. Kalimat itu sederhana, tapi mengunci semuanya. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Beberapa orang mulai menunduk. Beberapa lainnya tetap diam, tapi ekspresinya berubah total. Dan di titik itu, posisi di ruangan itu benar-benar bergeser. Tanpa perlu diumumkan ulang, tanpa perlu dijelaskan lagi. Semua orang tahu siapa yang barusan kehilangan kendali. Gerakan orang-orang berubah. Lebih pelan, lebih hati-hati. Tidak ada lagi suara keras. Kita lanjutkan rapat. Semua langsung kembali ke posisi. Laptop dibuka, kertas dirapikan. Tapi ada yang berbeda. Kursi utama kosong. Semua sadar. CEO masih berdiri. Tidak bergerak. Tatapannya menyapu ruangan, tapi tidak ada yang menyambut. Beberapa justru menghindar. Perubahan itu terlalu jelas. Silakan. Komisaris menunjuk ke depan, bukan ke CEO. Semua mata mengikuti arah itu. Langkah maju. Kali ini tanpa hambatan, tanpa bisikan. Hanya ruang yang terbuka. Beberapa orang bahkan bergeser memberi jalan. CEO melihat. Tangannya mengepal, lalu lepas.
Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Orang itu sampai di kursi utama. Berhenti sebentar. Lalu duduk. Pelan. Tegas. Hening. Tidak ada tepuk tangan. Tapi semua tahu, ini titik balik. CEO mundur satu langkah. Posisinya sekarang tidak jelas. Bukan pusat lagi. Komisaris membuka agenda. Poin pertama, suara baru menjawab. Yang sebelumnya tidak pernah didengar, sekarang jadi pusat perhatian. Di lantai, tas itu masih terbuka. Seorang staf mendekat, membersihkan debu, lalu meletakkannya di samping kursi. Dengan hati-hati, CEO melirik sebentar, lalu mengalihkan pandangan. Karena semua orang tahu, yang tadi dilempar, sekarang yang menjatuhkan. Orang-orang keluar dengan langkah lebih pelan. Tidak ada suara keras, tidak ada tawa. Pintu menutup, ruangan tetap sama, tapi rasanya berbeda. Tatapan orang berubah, lebih hati-hati. Beberapa melirik ke kursi utama, lalu cepat mengalihkan pandangan. Di koridor, langkah kaki terdengar, tapi menjauh lebih cepat, seolah ingin keluar dari bayangan kejadian itu. Di dalam ruangan, tas itu tetap di samping kursi. Rapi, diam. Tidak ada yang menyentuhnya lagi. Bukan karena kotor, tapi karena semua tahu dampaknya. Tangan itu menyentuh tas sebentar, pelan, seolah memastikan ini nyata. Di sisi lain, kursi lama itu kosong. Tidak ada yang berani mendekat. Bukan karena aturan, tapi karena maknanya berubah. Gedung itu tetap sibuk. Lift tetap bergerak. Semua terlihat normal, tapi tidak di dalam. Cara orang melihat sudah berubah. Cukup satu momen, satu tindakan, di depan banyak orang, dan semuanya berbalik. Hari itu bukan tentang tas, tapi tentang siapa yang diremehkan dan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani melihat orang seperti dia dengan cara yang sama.